Halo sobat sekalian, kembali jumpa dengan channel UTRnet, channel tutorial dan info. Kali ini UTRnet akan memberikan tutorial cara naik kereta api bandara dari stasiun Manggarai, lanjut kemudian naik Skytrain atau Kalayang menuju terminal pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, cara ini juga bisa diterapkan bagi sobat yang ingin naik kereta bandara dari stasiun BNI City, Duri, atau Batu Steper. Dengan adanya kereta bandara ini, kita lebih pasti akan ketepatan waktunya dibanding menggunakan kendaraan umum seperti bus atau kendaraan online, atau juga dengan kendaraan pribadi. Bagaimana cara dan tips-tipsnya? Simak videonya. Pertama, saya infokan terlebih dahulu, untuk membeli tiket bisa dilakukan secara online dan di stasiun. Untuk online, pertama bisa lewat web dengan alamat reservation.railing.co.id atau kedua lewat aplikasi KA Bandara. Sementara di stasiun bisa lewat vending machine atau mesin tiket, dan katanya juga bisa melalui loket. Namun nanti saya akan membeli tiket di stasiun dengan menggunakan vending machine atau mesin tiket, karena saya khawatir jika membeli secara online terlebih dahulu, saya tidak bisa tepat waktu tiba di stasiun. Tips berikutnya, ada baiknya sobat sekalian mengetahui jadwal keberangkatan dan ketibaan serta harga tiket kereta bandara ini. Ini agar kita tidak ketinggalan pesawat. Nah, untuk mengecek hal ini, saya menyarankan sobat sekalian bisa melihatnya di reservation.railing.co.id dari browser. Ini adalah juga alamat untuk membeli tiket secara online. Nanti alamatnya juga akan saya cantumkan di deskripsi. Alamat ini bisa dibuka melalui laptop maupun melalui HP. Setelah halaman terbuka, kita pilih stasiun keberangkatan, yakni stasiun Manggarai. Kemudian stasiun tujuan, yakni Soekarno-Hatta. Jangan lupa kita pilih tanggalnya. Selanjutnya kita klik Find Ticket. Nah, di sini kita bisa melihat jam keberangkatan, jam ketibaan, jumlah tiket tersedia, juga harga tiket yang saat ini harganya Rp30.000 sampai Rp50.000. Jika melihat jadwal waktu, maka waktu tempuh dari Manggarai hingga ke bandara sekitar 52 menit. Dengan mengetahui jadwal ini, maka kita bisa mengatur keberangkatan kita dari rumah dan kemungkinan tiba di bandara. Sekarang tiba waktunya kita menuju stasiun Manggarai. Ini tampak atas stasiun Manggarai. Untuk mencapainya bisa dengan KRL, Transjakarta, kendaraan online atau kendaraan pribadi. Yang berwarna putih ini adalah stasiun kereta api bandaranya. Jika menggunakan KRL, maka teman-teman setelah sampai stasiun ikuti saja petunjuk yang ada atau tanya kepada petugas. Jika menggunakan Transjakarta, turun di halte Manggarai dan berjalan kaki melalui jembatan penyeberangan mungkin sekitar 10-15 menit. Sementara jika menggunakan kendaraan online atau pribadi, maka tujuannya adalah stasiun kereta Bandara Railing Manggarai atau drop off point KA Bandara atau pintu barat stasiun Manggarai. Jika menggunakan kendaraan online atau pribadi dari arah Jalan Tambak, setelah melewati kolong jembatan kereta api, kita belok ke kiri. Itu dia stasiunnya. Di sini saya menggunakan kendaraan online dan turunnya di pintu barat agak jauh. Jangan sampai salah, yang ke kiri ini adalah menuju stasiun KRL, sementara yang kanan ini menuju kereta api bandara. Kita ikuti saja jalannya. Jika kita menggunakan kendaraan online atau diantar dengan kendaraan pribadi, turunnya bisa di sini. Di sebelah kanan ini, nama titiknya adalah stasiun kereta Bandara Railing Manggarai atau drop off point KA Bandara. Namun tadi saya turunnya di pintu barat stasiun Manggarai sehingga agak jalan sedikit. Kemudian naik tangga berjalan. Jika barang cukup banyak bisa mencari lift. Kita belok ke kiri. Ini adalah ruang tunggu.
Jika teman-teman naik KRL, maka masuknya dari arah sebelah kiri. Dan itu adalah mesin tiketnya. Sekarang saya mencoba untuk membeli tiketnya. Mesin tiket ini menggunakan layar sentuh. Namun jika teman-teman bingung menggunakannya, ada petugas yang selalu siap untuk membantu teman-teman sekalian. Seperti saat ini, saya menggunakan bantuan petugas yang ada. Namun maaf, di sini gambarnya agak buram. Untuk pembayaran, selain menggunakan debit card, kita juga bisa menggunakan kris. Setelah melakukan pembayaran, maka tiket dan tanda bukti pembayaran pun keluar. Ini tiketnya, jangan sampai hilang. Perhatikan sebelah kiri ada barcode-nya. Barcode ini kita scan saat akan memasuki kereta api bandara dan juga saat akan keluar dari kereta api bandara di Soekarno-Hatta. Kita tidak boleh langsung masuk, namun menunggu dulu di ruang tunggu sampai ada pengumuman keberangkatan kereta api. Ini adalah ruang tunggunya. Setelah ada panggilan, baru kita menuju ke pintu masuk. Lanjut dengan men-scan tiket. Kemudian kita kembali turun ke bawah, bisa menggunakan lift jika barangnya banyak atau menggunakan eskalator. Setelah keluar dari lift atau turun dari eskalator, kita bisa langsung masuk ke dalam kereta. Ini suasana di dalam kereta. Ada tempat bagasi untuk barang-barang yang besar. Ini adalah rute atau di stasiun mana saja kereta akan berhenti. Tempat duduknya, walaupun tempat duduk ini ada nomornya, namun kita bebas bisa duduk di mana saja. Tempat duduknya ada yang menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Ini saya mengambil yang di tengah saja, yang berhadap-hadapan, karena nanti di stasiun Duri kereta akan berbalik arah, karena di sana ada pertigaan. Kursinya dilengkapi dengan pengatur sandaran. Selain itu juga ada charger handphone. Untuk charger handphone ini juga saya telah mencobanya dan berjalan dengan baik. Kereta ini berangkat cukup tepat waktu. Ada 3 stasiun di mana kereta ini berhenti sebelum kita mencapai Bandara Soekarno-Hatta, yakni Stasiun Sudirman Baru atau BNI City, kemudian Stasiun Duri dan Stasiun Batu Ceper. Di stasiun-stasiun tersebut umumnya kereta akan mengangkut penumpang. Kereta ini juga dilengkapi dengan display yang berisi mengenai stasiun berikutnya kereta akan berhenti, kemudian kecepatan kereta dan temperatur atau suhu di dalam kereta. Akhirnya kita telah sampai ke stasiun bandara. Cukup banyak yang menggunakan kereta ini. Mungkin karena tadi di tengah jalan juga ada yang masuk. Kita ikuti saja sampai ke pintu keluar. Setelah sampai di pintu keluar, kita kembali men-scan barcode yang ada di tiket. Jika kita lihat, mbak-mbak di depan ini dia melakukan atau membeli tiket secara online sehingga bisa di-scan dari HP. Selanjutnya kita akan menaiki Skytrain atau Kalayang atau kereta layang untuk menuju terminal yang kita tuju. Kereta ini gratis ya, sehingga tidak perlu membeli tiket. Namun ada baiknya kita melihat peta Skytrain terlebih dahulu agar teman-teman tidak bingung.
Saat ini kita berada di sini ya, atau di pintu keluar kereta api bandara. Kemudian stasiun Skytrain-nya lurus di depan, ada di sini. Jadi kita perlu berjalan kaki terlebih dahulu. Nanti stasiun Skytrain-nya ada di lantai 2. Kita lihat terminal 1 ada di sebelah kanan, sementara terminal 2 dan 3 ada di sebelah kiri. Jadi kereta ini tidak berputar, namun bergerak dari terminal 1 kemudian ke stasiun hub atau tempat kita menunggu Skytrain, lalu lanjut ke terminal 2 dan terminal 3. Kemudian Skytrain kembali lagi ke terminal 1. Sehingga jika kita ingin ke terminal 1 bisa langsung, sementara jika ingin ke terminal 3 harus melewati terminal 2 terlebih dahulu. Skytrain ini mempunyai 2 jalur ya, jadi ada 2 rangkaian kereta Skytrain. Kalau tidak salah, masing-masing rangkaian terdiri dari 2 gerbong. Setelah kita mengetahui peta Skytrain-nya, maka kita sekarang lanjut ke stasiun Skytrain. Setelah kita scan barcode, kita lurus saja ke depan. Petunjuknya cukup jelas ya. Kemudian kita ini sampai di lobi. Kita naik ke atas melalui tangga berjalan atau mungkin juga ada lift ya di sini. Telah sampai ke ruang tunggu Skytrain. Di sini juga ada jadwal pesawat, kita bisa memantaunya. Kemudian seperti saya sebutkan sebelumnya, Skytrain ini mempunyai 2 jalur, yaitu jalur A dan jalur B. Saya akan menuju terminal 2 dan ini sudah ada pengumumannya bahwa Skytrain ke terminal 2 dan terminal 3 akan segera tiba. Kereta Skytrain sudah tiba. Ini arahnya dari terminal 1 ya, jika kita melihat peta tadi. Kita naik untuk menuju terminal 2 dan terminal 3. Skytrain telah jalan dan kita nanti tinggal turun saja di terminal yang kita tuju. Nah, kemudian mungkin sekarang teman-teman ingin mengetahui di mana kita turun di terminal 1, 2, dan 3. Untuk itu sekarang kita buka Google Maps. Ini adalah halte atau stasiun tempat kita menaiki Skytrain. Untuk terminal 1-nya coba kita zoom. Ini adalah halte atau stasiun Skytrain-nya. Untuk menuju terminal 1 kita menggunakan jembatan penyeberangan. Kemudian kita ke terminal 2. Ada yang sebelah atas sini terminal 2. Kembali kita zoom in. Bentuknya hampir sama. Ini adalah stasiun atau halte Skytrain-nya. Untuk menuju ke terminal 2 kita menggunakan jembatan penyeberangan. Selanjutnya kita coba melihat ke terminal 3. Ya, di sini nanti ada halte atau stasiun Skytrain di terminal 3.
Demikian kawan-kawan cara menaiki kereta api bandara dan Skytrain dari stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video yang berikutnya.